Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masih di bab 7, bab tentang lingkaran. Adapun indikator yang akan kita bahas hari ini yaitu kita berada di poin kedua, yaitu menentukan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa sih itu sudut pusat dan apa sih itu sudut keliling. Nah, sudut pusat sudah kita bahas minggu lalu bahwa sudut pusat itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, terbentuk dari dua sinar garis kaki sudut. Nah, ini dia maksudnya dua garis, ya, dua garis kaki sudut. Kemudian kaki sudut berhimpit dengan jari-jari lingkaran. Nah, ini ya. Dan terakhir, titik sudut berhimpit dengan titik pusat lingkaran. Ini. Ya, jadi di sini sudutnya berada tepat di pusat lingkaran. Nah, ini beberapa contoh dari sudut pusatnya. Jadi sudut yang berada di pusatnya itu di tengah, ya. Ini contohnya, ini disebut dengan sudut AOB. Ini simbolnya ya, sudut AOB. Ini sudut JPG, dan ini juga disebut dengan sudut KQJ, ya. Bisa juga disebut dengan sudut alfa, di sini sudut beta, dan di sini sudut theta. Kemudian, apa sih itu sudut keliling? Nah, sudut keliling adalah sudut yang kaki sudutnya berhimpit dengan tali busur. Nah, dan titik pusatnya berhimpit dengan suatu titik pada lingkaran. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini ya. Nah, ini contoh sudut keliling. Nah, kalau tadi sudutnya tepat berada di pusat, nah sekarang sudutnya itu berada pada sisi lingkaran. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini yang disebut dengan sudut keliling. Ini contohnya penulisan begini, sudut AOB, dan sini sudut JPG. Oke. Bagaimana sih hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling? Nah, jika sudut pusat menghadap ke arah yang sama dengan sudut keliling, maka besar sudut pusat sama dengan 2 kali besar sudut keliling, sama dengan 2 kali besar sudut keliling. Bisa kita lihat rumusnya. Sudut yang berada di pusat tadi sama dengan 2 kali sudut keliling, atau sebaliknya. Kalau kita cari sudut keliling, berarti sudut keliling sama dengan 1/2 dari sudut pusat. 1/2 dari sudut pusat. Oke, lanjut. Sudut keliling dan sudut pusat yang menghadap busur yang sama ya. Sesuai dengan teorema tadi, kalau dia menghadap ke arah yang sama, sama-sama menghadap ke AB, ini juga menghadap ke AB, berarti kita pakai rumus yang tadi. Yang sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling, atau sudut keliling sama dengan 1/2 kali sudut pusat. Nah, bisa kita lihat, kalau kita tulis kalau sudut pusatnya sama dengan 90 derajat dan menghadap ke AB, berapa nilai sudut kelilingnya? Sudut keliling yang merah ya, yang ini ya, menghadap ke arah AB juga sama-sama, berarti nilai yang kita dapatkan adalah 45 derajat, karena kita pakai rumus yang tadi. Sudut pusat sama dengan 1/2 dari sudut keliling sama dengan 1/2 dari sudut pusat. Jadi kalau sudut pusatnya 90, berarti sudut kelilingnya sama dengan setengahnya, 45. Yang kedua, sudut KOL. Ini ya, sudut KOL. Kalau diketahui 120 derajat, berarti sudut KDL atau sudut KDL itu yang menghadap ke arah KL, itu besarnya sama dengan 1/2 dari sudut KOL. Berarti 1/2-nya berapa? 1/2-nya 60 derajat. Terakhir, sudut MON. Nah, sudut MON nilainya berapa ini ya? Sudut MON itu sama dengan 60 derajat. Kalau MON-nya 60 derajat, kira-kira berapa sudut MFN dan MEN? Nah, sama saja, dia menghadap ke arah yang sama, otomatis dia 1/2 dari MON. Berarti nilai dari
MEN ini ya, MEN berarti sama dengan 30 derajat. Begitu pula dengan sudut MFN sama dengan 30 derajat. Nah, kita sudah tahu hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Sedangkan selanjutnya di sini ada materi tentang segi 4 tali busur. Yang bagaimana itu? Segi 4 tali busur adalah segi 4 yang keempat titik sudutnya berhimpit dengan suatu lingkaran. Nah, ini contohnya ya, segi 4 tali busur. Sudah kita pelajari tali busur itu yang seperti ini juga termasuk tali busur, CKD juga termasuk tali busur, dan AKD juga termasuk tali busur. Nah, kalau kita perhatikan, ini yang disebut dengan segi 4 tali busur. Nah, apa sifatnya? Apa sih ciri-ciri dari sifat segi 4 tali busur? Nah, yang pertama, terdiri dari dua pasang sudut keliling yang berhadapan. Nah, sudut keliling yang mana? Bisa ABC dan ADC, bisa BAD dan BCD. Jadi dua sudut keliling yang digabungkan atau yang berhadapan. Kemudian yang kedua, jika semua sudut digabungkan akan membentuk sudut satu lingkaran penuh atau 360 derajat. Ya, jadi kalau sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D-nya itu digabung, dia akan berjumlah satu putaran penuh atau 360 derajat. Dan terakhir, jumlah sudut yang berhadapan adalah 1/2 kali 360 derajat atau setengahnya, yaitu 180 derajat. Jadi jumlah sudut yang berhadapan, jadi sudut DAB itu kalau dijumlah dengan sudut DCB itu sama dengan 180 derajat, atau sudut ABC itu kalau dijumlahkan dengan sudut ADC itu sama dengan 180 derajat. Ya, terima kasih.